Story time. Nah, sekarang saatnya kita cerita-cerita tentang kisah horor di dunia bisnis. Penasaran? Nah, teman-teman pernah lihat nggak sih ada brand-brand yang dia itu mengupload semacam surat-surat keringanan gitu. Misalnya kayak gini nih. Atau kayak gini. Atau juga yang bentuknya kayak gini. Pernah lihat nggak? Kenapa nih brand-brand ini memposting surat keringanan semacam itu? Dari mulai brand kecil sampai brand-brand yang besar gitu, melakukan campaign yang meminta para customernya untuk mereview barang yang mereka beli gitu. Nah, kenapa sih? Mungkin teman-teman juga udah ada yang mendengar ya. Karena ada sebuah kejadian yang heboh nih, hebohnya di Twitter ya, tentang sebuah akun namanya Dian Widianarko. Jadi Mas Dian ini adalah seorang yang suka kegiatan outdoor gitu ya. Jadi dia itu bercerita, dia kaget karena tiba-tiba dapat surat keberatan dari salah satu brand outdoor yang cukup terkenal di Indonesia. Ada yang bisa nebak brand apa? Betul sekali, Eiger. Di isi tweetnya tuh seperti ini. Halo Eiger Adventure, jujur kaget saya dapat surat begini dari Anda. Lebih kaget lagi baca poin keberatannya. Saya kan review produk, nggak Anda endorse gitu. Kalau Anda endorse atau ngiklan, bolehlah komplain begitu. Lah ini beli, nggak gratis, lalu review pakai alat sendiri. Itu kata Mas Dian Widianarko. Jadi kalau teman-teman lihat di surat keberatannya itu, Eiger menuliskan ada 3 poin keberatannya. Yang pertama, kualitas video dan pengambilan gambarnya itu kurang bagus gitu. Dan yang kedua, banyak noise atau gangguan suara yang membuat review atau ucapan dari reviewernya ini kurang jelas. Dan yang ketiga, setting lokasinya dianggap kurang proper, kata Eiger gitu kan. Jadi bisa dibayangin lah, si Mas Dian ini dia mereview produk Eiger yang dia beli sendiri, dia nggak dibayar, nggak di endorse, dan dia tentunya review pakai alat-alat dia pribadi gitu di channel YouTube-nya dia sendiri. Bayangin, apalagi ini ya, si Mas Dian ini mereview dengan tone yang positif gitu. Bahkan dia juga bilang banyak dari subscribernya yang akhirnya membeli produk-produk Eiger karena mereka lihat review Mas Dian di YouTube. FYI ini, for your information ya teman-teman, subscriber Mas Dian ini sudah mencapai 37.000 atau mungkin sekarang udah lebih ya. Saking kecewanya, bahkan Mas Dian ini yang sebelumnya mengaku dia customer setia Eiger gitu ya, dia bilang kalau dia nggak akan beli lagi produknya di Eiger. Bayangin, customer setia, dia nggak di endorse, dia review produk, banyak orang yang beli ke dia, tapi dia disuratin cinta nih sama Eiger, katanya keberatan, minta di take down videonya. Lah ngapa lu Eiger? Yang membuat kasus ini nih makin bahaya ya, karena adanya respon-respon dari brand lain yang secara nggak langsung nyindir gitu ya, nyindir Eiger dengan membuat postingan surat keringanan kayak yang tadi gitu. Bahkan ya, ada suatu brand kondom terkenal di Indonesia, mungkin di luar negeri juga nggak tahu, yang dia membuat surat terbuka kayak gini nih. Dia bilang kalau Durex ini mempersilahkan para lovers atau sebutan spesial gitu ya untuk customernya untuk mereview produk mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak banget public figure yang ikut merespon atas kejadian ini nih, dan menyebutkan kalau ini adalah kejadian public relation yang sangat fatal gitu. Contohnya nih kayak selebgram Arif Muhammad gitu ya, yang dia tuh membuat postingan tentang ini dan di komen hampir 3.000 orang, dan banyak diantaranya adalah public figure juga berkomentar kalau mereka kehilangan respect gitu ya, respect ke brand Eiger ini. Dan apesnya Eiger lagi nih, si Arif Muhammad ini memanfaatkan situasi ini untuk membangun citra sebuah brand gitu. Dia bersama suatu brand itu mengirimkan satu set kamera lengkap kepada Mas Dian gitu. Jadi dari kejadian ini banyak dimanfaatkan oleh kompetitornya, bahkan banyak brand-brand lain yang tidak satu line gitu dengan Eiger ini. Ya di satu sisi Eiger kehilangan trustnya, satu sisi banyak yang memanfaatkannya.
Tapi ya emang CEO dari Eiger ini sudah melakukan permintaan maaf. Tapi menurut teman-teman, permintaan maaf dari CEO ini cukup atau enggak sih? Apakah permintaan maaf dari seorang CEO Eiger cukup untuk menutupi kesalahan fatal yang dilakukan oleh PR-nya? Dan menurut kalian, apakah customer Eiger ini akan pergi atau bakal balik lagi? Gimana menurut kalian?